Halo kaum gular-guler alias kaum berbahan dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Dompet masih penuh, kopi dan rokok masih banyak. Jumpa lagi sama gua Kang Review, Kang Editor, Kang Kopdur. Kali ini gua mau review film yang bergenre drama komedi yang baru saja rilis Februari 2021. Right One. Film ini dibintangi aktris yang berkecimpung di dunia komedi, Cleopatra Coleman. Di film ini dia berperan sebagai Sarah, seorang novelis. Dia juga pernah berperan di serial komedi The Last Man on Earth. Lawan filmnya di film ini yaitu si Nick yang berperan sebagai Godfrey. Dia seorang multi talent yang complicated. Dia juga pernah berperan di film People You May Know yang rilis tahun 2017. Lalu ada Elisa Schlesinger. Di film ini dia berperan sebagai teman sekaligus agen distributornya Sarah. Dia juga pernah berperan di film Spencer Confidential yang rilis Maret 2020. Dan di film ini juga ada MJ Kokolis yang berperan sebagai saudara tirinya Godfrey. Dia juga pernah berperan di film Rules for Werewolves yang dirilis pada awal tahun 2020. Film ini menceritakan Sarah, seorang novelis yang terjebak dalam kebuntuan ide yang hakiki, yang akhirnya dia bertemu dengan Godfrey, pria eksentrik yang selalu mengubah kepribadian dan egonya. Sarah pun tertarik dan jeng kepo kan ya sama alur ceritanya. Makanya tonton video ini sampai habis. Jangan lupa siapin cemilan, siapin kopi dan udut, atur posisi santuy. Kicrot. Film ini berawal dari kesehariannya Godfrey bekerja di satu perkantoran sebagai staf marketing, dan yang nyentrik menurut gua adalah cara berpakaiannya yang memang berbeda sama staf lainnya. Sampai-sampai atasan barunya Bob terheran-heran ngelihatnya. Ya iyalah, gua juga aneh, mana ada staf marketing pakaiannya kayak gitu. Akhirnya staf lain pun ngejelasin kalau si Godfrey ini staf marketing terbaik di kantornya selama 3 tahun berturut-turut. Dan dong, karena nggak percaya akhirnya Bob nyuruh Godfrey buat menghadap ke kantor. Bob pun makin tercengang karena melihat persentase penjualan si Godfrey ini mencapai 364%. Dan apa yang terjadi setelahnya? Bob yang awalnya kesel akhirnya makin akrab karena kepribadian Godfrey gitu mudahnya mencairkan suasana. Malam harinya Sarah bertemu Godfrey di galeri seni, dan di sini Godfrey menjadi seorang kritikus seni yang sok banget. Lalu di galeri lain si Godfrey ini berubah menjadi seorang profesor stoner. Wah kacau, keren sih kalau menurut gua. Keesokan harinya si Sarah ini masih dalam kegabutan yang hakiki karena proyek novelnya belum ada satu kata pun yang dia ketik. Akhirnya Kelly pun nyaranin Sarah buat ngedate sama orang seniman yang bernama Ben. Maksudnya Kelly ini biar si Sarah ini termotivasi gitu. Karena Sarah nggak mau, si Kelly pun sampai ngecam. Dan lucunya, Because if you don't, I will expose you, and everyone's going to see how you live. Is that something you want? People to see the squalor that is your studio apartment? Sweatpants strewn about, moldy, discarded, expensive meal plan containers everywhere, that pathetic vision board. I will bring your mother to your apartment. I swear to God, I will. And do you want her to see that? akhirnya karena saran sekaligus ancaman Kelly, Sarah pun mau berkencan sama Ben. Dan gak lama setelah ngedate, Sarah pun kaget karena ngelihat Godfrey yang sudah berganti profesi lagi. Dan kali ini dia menjadi seorang cowboy kodi yang sedang perform. Karena penasaran, Sarah pun tertarik buat ngikutin semua aktivitas Godfrey. Dan akhirnya mereka pun janjian nih.
Setelah itu Ben pun nelpon buat ngajak Sarah keluar. Sarah pun nyaranin buat pergi ke perform artist karena emang dia niatnya ketemu sama si Godfrey. Dan menurut gua ini adalah scene yang teraneh dan lucu. What am I watching? Sarah pun nonton performance Godfrey yang kali ini jadi lady boy singer. Ya, Sarah pun makin tertarik sama Godfrey. Karena kekeh, Sarah pun pengen banget ngikutin semua aktivitas Godfrey. Dan akhirnya mereka pun janjian lagi. Kali ini Godfrey jadi seorang disc jockey. Sarah pun bertemu partner Godfrey yang juga adik tirinya. Namun sayangnya adiknya kurang respon. Karena kurang respect sama si Sarah, akhirnya Shad memutuskan buat out. Keesokan harinya Sarah pun bilang sama agennya kalau dia ngerubah tema novelnya. Dia jujur dia terinspirasi sama karakteristik si Godfrey. Awalnya Sarah janji dia hangout sama Godfrey cuma buat penelitian aja, tapi kita lihat nanti aja lah ya. Pas di jalan Sarah ketemu sama Shad. Kagetnya Sarah, Shad nyuruh Sarah buat ngejauhin Godfrey. Pasangan karena emang si Godfrey ini complicated. Tapi karena si Sarah ini keras kepala alias keras bapatok, dan akhirnya dia pun gak mau denger. Sementara di tempat lain Godfrey menyerahkan semua uang hasil jerih payah dan keringatnya kepada kedua orang tua tirinya yang juga mengadopsi Shad dan Didi, adik perempuannya yang sudah lama meninggal. Yang lebih parahnya, kedua orang tua tirinya malah menyalahkan Godfrey atas kematian anaknya yang terakhir, Didi, anak adopsi mereka yang terakhir. Untuk menutupi kesedihan dan rasa bersalahnya, Godfrey menjadi sukarelawan di taman kanak-kanak karena memang dia menyukai anak-anak. Karena kegigihan Sarah, akhirnya Godfrey pun bisa membuka hati dan mulai menyukai Sarah. Dan mereka pun janjian buat ngedate. Hihuy. Asli nih, ngedate-nya bakal romantis. Anjay, yang lagi jatuh cinta, kok gue jadi berasa envy ya. Magnifique. Thanks. Dan besoknya mereka terbangun di satu ranjang di apartemen Sarah. Eits, jangan negatif thinking dulu. Mereka gak ngapa-ngapain kok, asli. Mereka cuma pelukan doang. Lilo, ini filmnya gak berbau-bau seksual kok. Setelah merasa nyaman, Sarah pun menceritakan kehidupannya. Namun konflik pun terjadi ketika Godfrey tidak terbuka soal kehidupannya. Dan akhirnya Sarah pun merasa kesal dan menyuruh Godfrey untuk pergi. Kalau menurut gua sih keadaannya si Godfrey ini masih confused, makanya dia masih belum terbuka. Ketika Godfrey membacakan buku pada anak-anak tentang sharing, di situ dia menyadari bahwa dia merasa bersalah sama Sarah. Tiba-tiba Shad menemui Sarah dan mengatakan bahwa Godfrey menyukainya dan menyesali perbuatannya. Pun mengatakan alasan mengapa dia mempunyai begitu banyak karakteristik. Semua karakter yang dia buat adalah alasan untuk menutupi semua kesedihannya. Akhirnya Sarah pun luluh dan ingin bertemu dengan Godfrey. Godfrey dan Sarah pun akhirnya bertemu. Godfrey yang mulai terbuka harus menelan kekecewaan ketika dia melihat layar HP Sarah dan membaca buku diarinya. Dan akhirnya dia pun tahu alasan mengapa Sarah selalu ingin tahu kehidupannya. Sarah pun akhirnya menyelesaikan novelnya dan memberikannya kepada Kelly. Dia pun menceritakan semua masalah antara dia dan Godfrey. Gak tahunya dia malah diceramah. Or do you see the guy over my shoulder? Who, the bartender? No. The Buddha. Yeah, what about him? Do you know what he would say if he were to join this conversation? No, I do not. He would say you need to follow the Eightfold Path. It is a path that teaches us the importance
of actively helping others to free them from their suffering. Okay, what do you know about Buddhism? A lot, because I am a Buddhist, so. You're a Buddhist. You're a Buddhist. This whole time. You... You're a Buddhist. You're a Buddhist? She's a Buddhist. You gotta be the worst Buddhist I've ever seen. Sarah pun memutuskan untuk mencari Godfrey. Lalu adiknya yang saat itu dipenjara karena ketahuan menghisap ganja. Akhirnya mereka pun sepakat buat nemuin Godfrey. Dan ya inilah keadaan Godfrey yang sekarang. Kalau menurut gua sih untuk beberapa orang yang menelan kekecewaan pasti akan ngerasa ngedon karena ya emang gua pernah ngerasain sendiri. Jadi dia malah curhat. Aktivitas Godfrey pun akhirnya menjadi kacau balau. Dia yang awalnya energik sekarang malah jadi manusia yang gak punya hasrat buat hidup. Tragis anjir, sumpah demi Alek. Sarah dan Seth pun melihat keadaan si Godfrey yang emang bukan karakteristiknya. Sarah pun mencoba memperbaiki keadaan. Dia bilang kalau dia nyesel dan minta maaf sama Godfrey. Tapi ya gimana lagi, si Godfrey ini udah terlanjur kecewa karena novel si Sarah ini orisinil dan si penerbit menyukainya. Dan novelnya pun menuju titik kesuksesan. Di tengah perbincangan, Sarah menerima telepon dari adiknya Godfrey dan ngasih tahu Godfrey dapat masalah di taman kanak-kanak. Akhirnya Sarah pun ngedadak pergi. Karena perubahan Godfrey yang amat drastis, si kepala sekolah memperingatkan dia nggak akan diterima lagi jadi sukarelawan di taman kanak-kanak. Jikalau nanti dia masih gitu-gitu aja. Karena si Sarah care dan pantang menyerah, akhirnya dia dapat ide. Akhirnya si Sarah pun mencoba perform di tempat dimana mereka pernah bertemu. Dan ya benar aja si Godfrey emang lagi di situ. Dan usahanya yang gigih, akhirnya Godfrey pun luluh. Ya kalau kita bersungguh-sungguh buat memperbaiki kesalahan kita sendiri, pasti akan indah pada hasilnya. Alah, drama queen banget anjir. Karena kegigihan Sarah dan rasa bersalahnya, dan dasarnya karena emang suka kali ya, akhirnya si Godfrey ini kembali menjadi dirinya sendiri. Dan inilah ending yang sangat mengharukan. Di film ini kita belajar ya, jangan pernah ninggalin orang yang emang lagi ngedown atau depresi. Dan kita itu harus support mereka biar mereka kembali jadi diri mereka sendiri. Dewasa banget. Kasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya si Kang Kopdot makin rajin review film yang entah bermanfaat atau enggak. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, jaga hati, dan sampai jumpa.